Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk anak-anakku semuanya. Bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Tentunya anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat ya, agar bisa memaksimalkan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Oh iya anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang kurs valuta asing. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan sedikit informasi ya anak-anak. Meskipun saat ini pandemi sudah mulai menyurut, tapi anak-anak jangan pernah lalai ya terhadap protokol kesehatan. Karena mengapa? Seperti kata pepatah, yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi anak-anak semua harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti pembelajaran meskipun hanya melalui video pembelajaran ya anak-anak. Jangan lupa untuk membuat catatan ya anak-anak, karena barang siapa yang rajin belajar pasti akan mendapat kesuksesan. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini itu adalah yang pertama, peserta didik itu mampu memahami pengertian tentang kurs valuta asing. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui fungsi dari kurs valuta asing. Dan yang ketiga, peserta didik akan mampu memahami sistem yang ada di kurs valuta asing. Kemudian, peserta didik mampu memahami pengertian dari neraca pembayaran. Selanjutnya, peserta didik mampu memahami tentang tujuan dari neraca pembayaran. Kemudian, peserta didik mampu memahami tentang fungsi dari neraca pembayaran dan juga komponen dari neraca pembayaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita mengucapkan bismillah bersama-sama ya. Baik, gimana? Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat ya anak-anak, semangat belajar dan terus belajar. Karena seperti kata pepatah, tuntutlah ilmu setinggi langit. Ayo anak-anak, sudah pada tahu belum apa itu kurs valuta asing? Seperti ketika kita mau pergi ke luar negeri, pastinya kita akan menukarkan uang rupiah ke mata uang luar negeri kan? Contohnya ketika kita menukarkan rupiah menjadi dolar. Nah, itulah yang disebut dengan kurs valuta asing, yaitu perbandingan antara nilai tukar mata uang luar negeri dan juga nilai mata uang luar negeri. Apa sih fungsi dari kurs valuta asing itu? Nah, fungsi dari kurs valuta asing itu ada 3. Yang pertama adalah sebagai alat tukar dan perdagangan internasional. Nah, jadi dalam perdagangan internasional itu menggunakan kurs valuta asing sebagai alat tukarnya. Kurs valuta asing juga berfungsi sebagai alat pengendali kurs, di mana nantinya dengan kurs valuta asing maka akan mengendalikan nilai mata uang yang beredar. Kemudian, kurs valuta asing juga berfungsi sebagai alat untuk memperlancar perdagangan internasional. Jadi, dengan adanya kurs valuta asing, maka perdagangan internasional akan mudah dilaksanakan. Apa saja sih sistem-sistem yang ada di kurs valuta asing? Yang pertama ada sistem kurs bebas. Sistem kurs bebas merupakan pembuatan kurs yang hanya berlaku di tempat terjadinya pembuatan kurs tersebut. Nah, di sini itu pemerintah tidak ikut campur dalam pembuatan kurs yang ada. Kemudian ada sistem kurs tetap nih anak-anak. Sistem kurs tetap itu merupakan kebalikan dari sistem kurs bebas, di mana di sini pemerintahlah yang menentukan kurs yang digunakan. Jadi besarnya kurs tergantung pada kebijakan dari pemerintah. Nah, sistem yang selanjutnya ada sistem kurs terkendali. Sistem kurs terkendali merupakan pembuatan kurs yang melibatkan pemerintah, namun pemerintah dilibatkan melalui bank sentral. Nah, gimana anak-anak?
materi kurs valuta asing. Tentunya sangat menarik, bukan? Oke, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang neraca pembayaran. Tetap semangat ya anak-anak untuk terus belajar dan mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Anak-anak sudah pernah tahu belum apa sih neraca pembayaran itu? Nah, jadi neraca pembayaran itu merupakan sebuah catatan sistematis mengenai transaksi ekonomi pada suatu negara dalam kurun waktu satu periode. Lalu apa saja sih tujuan dari neraca pembayaran itu? Nah, tujuan yang pertama itu untuk mengetahui keadaan perekonomian suatu negara. Jadi, untuk mengetahui keadaan perekonomian suatu negara dapat dilihat melalui neraca pembayaran. Apakah sebuah negara itu mengalami inflasi atau mengalami deflasi. Yang kedua, untuk mengetahui sumber daya yang ada pada suatu negara, seperti contohnya di Indonesia yang memiliki sumber daya minyak bumi, batu bara, dan yang lainnya. Nah, kekayaan tersebut dapat dilihat melalui neraca pembayaran. Yang ketiga, untuk mengetahui besarnya anggaran devisa pada suatu negara. Jadi, anggaran devisa dapat diketahui melalui neraca pembayaran. Yang keempat, untuk mengambil kebijakan terkait dengan perekonomian pada suatu negara. Jadi, untuk mengambil sebuah kebijakan terkait dengan perekonomian, pemerintah mengamati dulu bagaimana keadaan dari neraca pembayaran pada suatu negara. Tujuannya selanjutnya adalah untuk mengetahui permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh negara. Jadi, pada neraca pembayaran akan diketahui apa saja sih masalah-masalah yang dihadapi oleh negara terkait dengan perekonomian, seperti tentang kemiskinan ataupun yang lainnya. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja fungsi dari neraca pembayaran. Fungsi yang pertama yaitu sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil sebuah kebijakan terkait dengan masalah perekonomian. Jadi, perlu adanya pertimbangan dengan mengetahui bagaimana keadaan dari neraca pembayaran suatu negara untuk mengambil sebuah kebijakan terkait dengan perekonomian. Fungsi yang kedua yaitu sebagai alat ukur keadaan ekonomi. Nah, dari neraca pembayaran akan dapat diketahui nih bagaimana keadaan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, sebagai alat ukur data-data keuangan. Jadi, neraca pembayaran memiliki fungsi sebagai alat untuk mengukur data-data keuangan pada sebuah negara. Nah, yang keempat adalah sebagai alat pendataan transaksi dan juga anggaran. Jadi, neraca pembayaran akan mencatat tuh apa saja sih transaksi yang dilakukan dan juga anggaran yang digunakan pada suatu negara. Nah, dari sana akan dapat diketahui tuh apa saja sih transaksi yang telah dilakukan dan juga berapa saja anggaran yang digunakan. Lalu komponen-komponen neraca pembayaran itu apa saja ya? Yang pertama ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan merupakan sebuah pencatatan yang mencatat tentang transaksi ekspor dan juga impor yang dilakukan oleh suatu negara pada periode tertentu. Jadi, kegiatan ekspor dan juga impor dicatat pada neraca perdagangan. Yang kedua, ada neraca lalu lintas modal. Neraca lalu lintas modal merupakan pencatatan yang mencatat tentang pinjaman maupun kredit yang diberikan oleh negara lain maupun pinjaman dan juga kredit yang diberikan kepada negara lain. Yang ketiga ada neraca lalu lintas moneter. Neraca lalu lintas moneter merupakan sebuah pencatatan yang mencatat tentang pertumbuhan ataupun perubahan cadangan devisa. Jadi,
Besarnya pertumbuhan dan juga perubahan cadangan devisa akan dicatat pada neraca lalu lintas moneter. Yang keempat, ada neraca hasil modal. Neraca hasil modal merupakan pencatatan yang mencatat tentang pembayaran dan juga penerimaan dividen. Jadi, pembayaran dan juga penerimaan dividen akan dicatat pada neraca hasil modal. Yang kelima, ada neraca jasa. Neraca jasa merupakan sebuah pencatatan yang mencatat tentang transaksi jasa yang dilakukan oleh suatu negara. Jadi, semua transaksi jasa yang dilakukan akan dicatat pada neraca jasa. Nah, bagaimana anak-anak? Masih semangat kan? Tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Seru bukan? Tentunya anak-anakku semuanya tetap harus semangat ya. Sebelum kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita akan lakukan review dulu ya tentang apa saja sih yang kita pelajari pada hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita telah mempelajari tentang pengertian dari kurs valuta asing, yaitu perbandingan nilai tukar dalam negeri dan juga luar negeri. Kemudian kita juga mempelajari tentang fungsi dari valuta asing. Yang pertama sebagai alat tukar dan perdagangan internasional, yang kedua sebagai alat pengendali kurs, dan yang ketiga adalah alat untuk memperlancar perdagangan internasional. Lalu kita tadi juga mempelajari tentang sistem valuta asing. Sistem valuta asing terbagi menjadi 3, yaitu sistem kurs bebas, sistem kurs tetap, dan juga sistem kurs terkendali. Kemudian tadi kita juga mempelajari tentang neraca pembayaran atau balance of payment, yang merupakan sebuah catatan sistematis mengenai transaksi ekonomi dalam kurun waktu satu periode. Tujuan dari neraca pembayaran adalah mengetahui keadaan perekonomian suatu negara, mengetahui sumber daya yang ada pada suatu negara, kemudian mengetahui besarnya devisa. Selanjutnya untuk mengetahui kebijakan yang diambil tentang perekonomian, dan yang terakhir untuk mengetahui permasalahan ekonomi yang terjadi. Dari neraca pembayaran, yang pertama sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, alat ukur keadaan ekonomi, alat ukur data-data keuangan, dan juga alat pendataan transaksi dan juga anggaran. Dan yang selanjutnya komponen dari neraca pembayaran ada 5. Yang pertama ada neraca perdagangan, neraca lalu lintas modal, neraca lalu lintas moneter, neraca hasil modal, dan juga neraca jasa. Nah, kita tadi telah mempelajari materi tentang kurs valuta asing. Selanjutnya ibu punya kuis nih anak-anak, silakan untuk dikerjakan ya, dan jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Latihan soal yang pertama adalah soal individu. Silahkan untuk klik link di bawahnya ya. Untuk latihan soal berikutnya adalah diskusi kelompok. Silahkan untuk didiskusikan ya 2 pertanyaan dari ibu. Nah, tidak terasa kan kita sudah ada di akhir pembelajaran. Bagaimana anak-anak, masih tetap semangat bukan? Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga pembelajaran kita yang dilakukan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat. Demikian yang dapat ibu sampaikan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan jangan pernah takut untuk gagal, karena gagal adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.